Pernah sadar nggak? Di Indonesia, kita sering menyebut semua air mineral sebagai aqua. Padahal mereknya beda. Sama seperti orang bilang, odol itu pasta gigi, sanyo itu pompa air, atau Honda untuk motor. Tapi, gimana ceritanya sebuah brand bisa begitu kuat, sampai namanya menggadaikan kategori produknya sendiri? Dan yang lebih menarik, dulu orang Indonesia bahkan nggak percaya kalau air putih bisa dijual. Ini adalah kisah bagaimana Aqua mengubah kebiasaan satu negara. Di tahun 1070-an, konsep membeli air minum itu terdengar aneh karena hampir semua orang merebus air sendiri, mengambil air di sumur, atau minum dari kendi di rumah. Kalau ada orang menjual air dalam botol, mungkin akan dianggap lucu. Ngapain beli air? Air kan gratis. Dan memang, pada masa itu, industri air minum kemasan hampir belum ada di Indonesia. Sampai pada akhirnya, muncul satu orang yang melihat peluang besar dari masalah yang dianggap sepele. Namanya Tirto Utomo. Konon, ide bisnis ini muncul ketika Tirto bekerja di perusahaan minyak. Ia melihat tamu asing sering sakit perut setelah minum air di Indonesia. Masalahnya sederhana, kualitas air minum saat itu belum terjamin. Dari situlah muncul ide, bagaimana kalau air bersih dikemas lalu dijual? Nah, pada tahun 1973 lahirlah Aqua. Awalnya, orang-orang meragukan bisnis ini, bahkan banyak menganggap jual air putih adalah ide gila. Karena saat itu, air bukan sesuatu yang dianggap bernilai, tapi justru disitulah visi besar itu dimulai. Aqua bukan sekedar menjual air, mereka menjual kepercayaan. Saat banyak orang masih ragu soal kebersihan air, Aqua datang dengan image steril, aman, sehat, modern. Dan strategi paling jauh mereka adalah masuk lebih dulu. Karena saat pesaing belum banyak, Aqua sudah membangun distribusi, pabrik, dan nama brand. Dan pada akhirnya, orang tidak lagi berkata beli air mineral, tapi beli Aqua. Fenomena ini dalam marketing disebut generic brand, ketika nama brand terlalu kuat sampai menjadi nama kategori. Contohnya, kalau pada air mineral itu orang-orang bilang Aqua, pada pasta gigi orang bilang odol, pada pompa air itu orang bilang sanyo. Dan sangat sedikit brand yang bisa mencapai level ini. Ada alasan kenapa Aqua begitu melekat, karena mereka hadir di semua momen, sekolah, warung, hajatan, kantor, sampai acara kenegaraan. Brand ini tumbuh bersama keseharian masyarakat Indonesia, dan semakin sering sebuah nama terdengar, makin otomatis otak manusia menganggap itu standar utama. Bahkan hari ini, banyak orang sadar botol yang mereka pegang bukan Aqua, tapi tetap bilang Aquanya mana? Itulah kekuatan branding. Ketika sebuah produk tidak lagi sekedar produk, tapi sudah menjadi bahasa sehari-hari. Tapi sekarang, dominasi Aqua mulai mendapat tantangan. Mulai banyak pesaing, Mineral, Cleo, Club, Fit, dan lainnya. Masing-masing membawa strategi berbeda. Ada yang bermain harga, ada yang bermain rasa, ada juga yang fokus ke campaign kesehatan. Tapi meski persaingan begitu ketat, nama Aqua masih sangat kuat di kepala masyarakat Indonesia. Karena dalam bisnis yang paling sulit bukan membuat produk, tapi membuat orang mengingat nama kita. Kadang kita nggak sadar seberapa kuat sebuah brand mempengaruhi hidup sehari-hari, sampai akhirnya nama sebuah perusahaan berubah menjadi bagian dari bahasa masyarakat, dan Aqua berhasil melakukan itu. Pertanyaannya sekarang, menurut kalian, brand Indonesia apalagi yang sudah terlalu kuat, sampai namanya menggantikan jenis produknya? Tulis di komentar.